Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B dalam share tentang tips ampuh membeli emas atau tips sakti membeli emas begitu ya. Itu sebelumnya bantu like, subscribe dan komen untuk menyemangati Pak B dalam memberikan konten-konten yang menarik, konten-konten seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya. Oke, tidak berlama-lama, mari kita mulai. Tips ampuh membeli emas yang pertama adalah gunakan idle money. Idle money itu adalah uang menganggur. Kalau Anda sudah terbiasa dengan menabung atau menyisihkan uang, pasti punya namanya idle money, jadi uang menganggur. Atau sisihkan berapa persen dari penghasilan. Penghasilan itu bisa dari gaji, bisa dari bisnis, bisa dari jasa dan lain sebagainya. Yang jelas adalah sisihkan di awal untuk tujuan investasi. Jadi membeli masa depan dengan harga hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah carilah informasi harga emas sebelum membeli. Itu sangat penting dan itu wajib hukumnya. Sehingga kita tak terjebak dapat harga pada hari ini, mungkin pas harga turun kan bagus. Jadi harga beberapa waktu sebelumnya dan harga hari ini dibandingkan. Kalau harga ini naik berarti tunggu dulu untuk membeli karena uangnya sudah ada, simpan dulu. Seperti itu. Yang ketiga, tentukan apakah ingin membeli emas batangan, perhiasan atau koin emas. Tiga-tiganya itu juga emas. Sudah Pak bebas bentuk emas, yaitu mau beli emas batangan atau perhiasan atau koin emas. Kalau recommended Pak B adalah kalau untuk tujuan investasi yaitu adalah emas batangan atau koin emas. Tapi koin emas itu kelemahannya adalah nanti kalau dijual itu tidak semua bisa atau mau beli, karena biasanya koin emas itu digunakan sebagai koleksi begitu ya. Mungkin harganya akan sangat mahal tapi biasanya digunakan sebagai koleksi. Seperti itu ya. Jadi ada tiga yang rekomend Pak B adalah emas batangan. Bisa dalam bentuk batangan Antam, UBS, RC London dan lain sebagainya. Tapi itu untuk tujuan investasi dan memaksimalkan hasil dari investasi tersebut. Yang keempat adalah jika ingin membeli emas perhiasan, perhatikan tren. Pak, saya tetap mau membeli emas perhiasan, Pak. Silakan perhatikan tren dan jangan buat yang rumit-rumit. Yang selanjutnya jangan sampai hilang itu surat-surat atau bukti atau nota dari pada saat beli di toko. Karena besok kalau mau beli itu wajib satu adalah surat-suratnya lengkap. Yang kedua di toko yang dulu pernah beli. Yang ketiga performan emas itu harus sesuai dengan atau tidak kusam. Nah, kusam biasanya harganya cenderung lebih murah kan begitu. Itu adalah untuk tetap mau emas perhiasan. Yang kelima, pilihlah penjual yang terpercaya. Ini jurus atau tips ampuh. Karena apa? Karena kita kan kalau misalnya mengumpulkan banyak, suatu saat akan menjual. Ya ditentukan, kalau kita pada saat membeli, hanya tentukan apakah besok pas kita mau menjual, tabungan kita atau emas kita atau pembelian kita, toko itu atau tempat itu siap untuk menampung. Kalau rekomendasi Pak B adalah kalau logam mulia ya, Antam atau Pegadaian. Setahu Pak B loh, ini untuk yang mudah. Atau kalau yang mau yang kecil-kecil sudah mulai ada tren itu, ada IOI, ada mini gold, ada emas ini. Untuk perhiasan ya di toko, tapi tadi itu tokonya harus terpercaya. Jangan sampai pada saat besok kita mau menjual tokonya sudah tutup atau pindah kemana kita nggak tahu. Itu juga ada resiko seperti itu. Yang keenam adalah belilah emas bersertifikat. Seperti tadi itu, tokonya jelas, penjualannya juga jelas, nanti bersertifikat. Dan nanti bisa kalau pada saat kita mau menjual sangat mudah karena bersertifikat dan semuanya mau membeli. Contohnya Antam agar mudah dijual kembali, dicontoh, atau UBS dan sebagainya. Tapi yang rekomendasi adalah Antam karena selain dibuat BUMN juga 24 karat dan 99,99% dan sudah punya sertifikat
LBMA atau London Bullion Market Association. Jadi nanti bahkan dijual di luar negeri pun bisa. Kalau kita mau ke luar negeri bawa emas. Yang ketujuh, pilihlah penjual yang memberi jaminan membeli kembali. Jadi memberi jaminan. Jadi kalau kita jual lagi, penjual itu memberi jaminan. Silakan dibawa ke sini dengan syarat-syarat ini. Atau dengan ketentuan ini disepakati, selesai. Jadi ada jaminan untuk kita suatu saat mau menjual kembali. Yang selanjutnya adalah jika mengoleksi perhiasan, pilihlah bobot yang kecil. Misalnya 5, 10, ya maksimal 15 gram lah. Sehingga pada saat mau menjual tuh fleksibel, bawa kecil gitu. Jangan sampai membuat emas perhiasan 100 gram misalnya, kalung 200 gram itu kan kalau mau menjual juga, dan juga harus dipakai kan juga bahaya. Jadi itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Itu adalah tentang tip ampuh untuk membeli emas. Saran Pak B, terus mengumpulkan emas, terus membeli emas, terus berinvestasi emas. Jadi seperti tadi itu, sisihkan uang untuk membeli masa depan dengan harga hari ini. Berat pada saat memulai, berat pada saat harus istiqomah atau konsisten, berat ketika kita menunda kesenangan dengan harus uangnya disisihkan. Tapi nanti suatu saat Anda akan menikmati suatu hal yang tidak disangka-sangka. Uangnya bisa digunakan untuk dana darurat, bisa digunakan untuk dana yang lain sebagainya, bahkan bisa digunakan untuk naik haji, umroh, pendidikan anak, beli rumah, biaya pernikahan, bangun rumah, renovasi rumah, dan lain sebagainya. Itu salah satu manfaat dari investasi emas. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan takut untuk memulai, karena memulainya itu adalah murah. Karena kita sudah pernah Pak B katakan 50.000 bisa membuka tabungan emas, selanjutnya minimal 10.000 bisa. Atau ditabung di rumah dulu, nanti sudah terkumpul banyak, baru dibelikan emas atau ditabung di emas. Terima kasih, semoga menginspirasi, semoga bersemangat, semoga sukses. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B.